Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membuat video tutorial menganalisis data menggunakan Zoho Analytics. Nah, kami beranggotakan saya sendiri Mizar Zulmi Ramadan, MPM 17051073, kemudian ada Agneta Zintia 1717051024, dan Iqbal 1717051030, Azari 1717051070. Baik, langsung saja ke Zoho Analytics-nya. Di sini kami menggunakan Zoho Analytics yang online ya, basis cloud, bisa diakses di websitenya. Kemudian kita daftar yang gratis ya, dia ada limitnya 14 hari. Nah, di sini ada dashboard dari Zoho-nya itu sendiri, karena Zoho ini banyak ya aplikasi yang digunakan seperti database, kemudian ada sales, marketing, CRM, kemudian ada blog juga di sini. Jadi aplikasi ini biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita akan menggunakan Zoho untuk menganalisis datanya. Sebelumnya kami menggunakan data dari repositori Samipsah. Kami di sini mendapatkan data WA sales product 2012 sampai 2014. Nah, data ini terdiri ada 13 kolom, ada country, order, method, type, dan lain-lain. Dan di sini formatnya .csv ya, 10 MB ukurannya. Kemudian ini sudah saya download filenya, nanti kita langsung aja ke Zoho Analytics. Nah, di sini kita akan mengimport data yang akan kita analisis, karena itu formatnya CSV. Kemudian kita pilih aja yang file CSV ini. Nah, ini ada namanya, kita isi big data. Kemudian ini kita choose file dengan data yang udah tadi kita download ya. Nah, ini datanya. Kemudian kita next saja. Nah, untuk mengupload nih menunggu waktu beberapa. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan terkait dengan metode apa sih yang kita gunakan. Nah, di sini ada paper, di sini ada jurnal edukasi penelitian tahun 2017. Di sini kami menggunakan metode OLAP. OLAP itu sendiri, online analysis processing, sebuah pendekatan secara cepat untuk memudahkan analisis multidimensi. OLAP juga merupakan dari bisnis intelijen yang memiliki kaitan erat dengan database, reporting, dan data mining. Nah, kemudian nanti ada Zoho Report itu sendiri, dapat kita akses secara online, di mana nanti kita dapat membuat dokumen, presentasi atau spreadsheet, dan lain-lain. Nah, nanti kita digunakan untuk report grafnya, mungkin grafnya dari hasil analisis kita. Nah, ini ada prosesnya. Proses untuk analisisnya cuman import data, kemudian difilter datanya, kemudian pembuatan chart, grafik, dan alat reportnya. Baik, langsung aja untuk analisis ini. Dan kita pilih ini, tabelnya ada di sini, kemudian kita create. Nah, di sini udah sukses.
kita create dengan kolom 13, kemudian ada total row-nya sebanyak 88.000 ya. Ini kita close saja, kita akan dialihkan ke tabelnya. Nah, di sini berhasil diupload. Kemudian kita akan menganalisis di sini ya, create, kemudian chart view. Nah, di sini ada kolom-kolomnya ya, kemudian di sini ada kolom untuk menganalisisnya ya. Kita bisa memfilternya. Nah, kemudian kita contohkan X-nya, kita ambil negaranya. Nanti grafiknya X yang di bawahnya itu negara-negaranya. Kemudian kita melihat dari nilai unit yang terjual aja. Kemudian ini ya, color ini kita nanti menampilkan datanya berdasarkan warna. Kalau ini teks, kemudian ini ukuran. Nah, misalkan di sini kita akan melihat total pendapatan ya. Kita pilih yang warna saja. Kemudian kita generate to graph. Nah, di sini ini graf berbentuk ini. Kemudian kita bisa menyesuaikan dengan chartnya. Misalkan stack bar. Nah, di sini terdapat dimana tadi kita X-nya sebagai negara-negaranya. Kemudian ada unit total yang terjual ya sampai 12 juta, itu ini yang terbesar. Di atas ini di negara United States itu nilai pendapatannya itu banyak ya, dan total terjual itu 11 jutaan. Ini yang terbanyak. Nah, ini data yang dari kita upload tadi. Kalau ini secara keseluruhan ya. Kemudian kita juga bisa meng-save-nya di sini agar nanti kita dapat melihat report OLAP-nya ya. Ini misalkan data keseluruhan data. Nah, kemudian kita bisa memfilter di sini. Memfilter misalkan dari total pendapatan tadi kita hanya mengambil 5 terbesar gitu ya. 5 terbesar dari negara-negaranya. Kita bisa melihat di sini. Nah, United States itu yang pertama tadi dengan total terjual 11 juta, kemudian yang keduanya dan Jepang, Cina, Kanada, dan Perancis. Nah, kita juga bisa memfilter dari tipe lainnya ya. Nah, itu untuk ini mungkin kita save aja. Filter. Kita save as data 5 terbesar. Nah, mungkin itu dua contohnya. Kemudian kita ke dashboard kalau kita ingin melihat hasil reportnya di sini. Maaf, yang ini kita bisa hapus dulu. Ini report bawaannya ya. Dashboard bawaannya kita hapus saja. Nah, dia secara otomatis. Nah, di sini ada reportnya udah tersimpan ya di sini. Ada data 5 terbesar pendapatan, data keseluruhan pendapatan. Nah, kemudian kita ke dashboard, kita bisa membuat dashboard baru. Di sini kita bisa nyusun hasil report kita ya, data alat kita.
Nah, seperti ini. Jadi misalkan datanya banyak, itu tergantung sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita mencari memfilternya sesuai perusahaan ya, atau perusahaan bisnis kita, itu kurang lebih seperti ini hasil reportnya. Kemudian kita bisa save dashboardnya. Data keseluruhan. Kita akan buat yang data keseluruhan tadi. Kemudian unit terjual, maaf ya. Nah, ini data yang seluruh, ini yang hanya 5 yang difilter tadi, hanya 5 terbesar dari setiap negara. Jadi kurang lebih seperti itu hasil report OLAP-nya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal, NPM 17 1705 1030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menganalisis retail tab dengan metode OLAF untuk melihat jenis retail apa yang banyak digunakan di setiap negara. Pertama, kita harus di sini ada dua operasi tentang OLAF, metode OLAF, yaitu consolidation, yaitu melibatkan pengelompokan data untuk melihat data secara global, dan drill up dan drill down itu menavigasi antara tingkat data mulai dari yang paling atas ke yang paling bawah. Oke. Langsung saja kita membuat sebuah chart view-nya. Di sini kita masukkan kolom country ke x-axis dan unit sold-nya ke y-axis dan color-nya ke retail type. Nah, tetapi filternya di sini retail type-nya dipilih, yaitu department store masing-masing. Setiap masing-masing retail type itu mempunyai grab sendiri. Dan langsung klik here. Kita pilih jenisnya bar chart saja. Nah, terlihat di sini bahwa yang paling dominan menggunakan retail tab department store dan negara United States. Oke. Dan kita langsung save saja. Di sini department store. Oke, sudah tersimpan, dan masing-masing jenis retail tab seperti ini. Oke, saya sudah membuat semuanya. Nah, sini semuanya sudah saya buat sama seperti ini. Dan yang terakhir kita membuat OLAF graph-nya, reportnya. Kita ke create lagi chart view, dan di sini country-nya itu x-axis, unit sold-nya Y, dan retail tab-nya color, dan filter tidak usah karena ini merupakan keseluruhan dari datanya. Klik generate,
dan klik bar chart. Nah, sini terlihat bahwa yang paling dominan itu adalah negara United States yang menggunakan retail type outdoor soft. Oke, langsung saja save. Terus kita buat all retail type olaf saja. Oke. Dan di sini kita membuat dashboardnya agar melihat semua datanya dengan mudah. Department, golf, marketing, outdoor, rental, sport, dan warehouse store. Dan yang terakhir adalah retail type olaf. Gedein saja, besarin saja. Nah, jadi masing-masing retail type kayak department store, eyewear store dan sebagainya memiliki total unit solid yang masing-masing. Nah, dari kesimpulan ini jenis retail type yang paling tinggi adalah outdoor soft, dan yang paling rendah adalah di bawah ini, gold soft. Gold soft ini yang paling rendah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah jenis retail type yang paling diminati di setiap negara adalah khususnya untuk United States, yang paling diminati itu adalah outdoor soft. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agneta Cynthia Devi, NPM 1717051024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai analisis data menggunakan metode OLAP. Nah, di sini saya akan menganalisis bagian item type, di mana item type ini berhubungan dengan retailer type dan unit sold. Jadi di sini kita akan melihat retailer mana yang memasarkan atau menjual item type yang ada di data ini dengan jumlah penjualan tertinggi berdasarkan retailer type dan jumlah yang terjual. Langsung saja, yang pertama kita create, kemudian chart view. Nah, di sini kita akan melihat grafiknya dari item type yang ada di data tadi. X kita isikan dengan retailer type, kemudian untuk Y-nya yaitu unit sold, jumlah yang terjual, dan colornya item type yang akan kita analisis. Kemudian di sini filternya kita pilih item type, dan di sini akan muncul item type yang ada pada daftar sebelumnya. Di sini kita akan coba melihat bagian woods. Nah, kita klik generate graph untuk melihat grafiknya. Nah, di sini untuk woods ini penjualan tertinggi ada di golf shop dengan penjualan kurang lebih 120.000 unit. Di sini kita simpan grafiknya, kita beri nama woods. Nah, di sini ada banyak item. Jadi sebelumnya saya sudah membuat beberapa item yang ada di daftar tersebut.
untuk mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik OLAP-nya. Kita klik create kembali, lalu chart view. Di sini kita masukkan lagi X-nya yaitu retailer type, kemudian color-nya item type, dan Y-nya yaitu unit sold. Di sini kita tidak perlu memilih filter karena kita akan melihat secara keseluruhan data yang ingin kita lihat tadi, yaitu item type yang terjual dengan penjualan tertinggi. Nah, di sini bisa dilihat sendiri di grafiknya, outdoor shop menunjukkan jumlah penjualan tertinggi untuk semua item type, tidak semua tapi banyak. Kemudian di outdoor shop ini item dengan penjualan tertinggi itu yaitu eyewear dan climbing accessories. Nah, di sini bisa dilihat data secara keseluruhannya dari semua retail type. Kita simpan, kita beri nama item type OLAP, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita akan membuat dashboardnya agar lebih mudah dilihat. Kita klik dashboard di sebelah kiri, kemudian di bawah ada create new dashboard. Kita cukup drag item-item yang ingin kita lihat di dashboard, semuanya kita drag. Nah, di sini yang terakhir kita akan masukkan item type OLAP-nya. Di sini bisa kita perbesar. Nah, jadi kita bisa melihat penjualan dari setiap item. Kemudian di bawah sendiri kita bisa melihat secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dan rekan-rekan saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.